Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku, berjumpa kembali dalam mata kuliah pengantar manajemen, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang keempat, yaitu mengenai praktik manajemen di lingkungan global. Tujuan dari pembahasan materi keempat ini adalah supaya mahasiswa mampu memahami apa itu lingkungan global, kemudian mampu juga memahami bagaimana berbisnis secara global dan juga menjalankan manajemen di lingkungan global. What is your global perspective? Well, ada tiga global perspektif. Yang pertama adalah ethnocentric, kemudian yang kedua adalah polycentric attitude, dan yang ketiga adalah geocentric attitude. Kita bahas satu-satu ya. Untuk ethnocentric attitude, ini sebuah konsep yang menganggap bahwa negara asal atau home country, mereka memiliki pendekatan yang paling baik, yang paling tepat terhadap sebuah pandangan. Sedangkan pada pandangan polisentrik, ini beranggapan bahwa pimpinan atau pengelola yang berasal dari negara tuan rumah atau host country ini memiliki pendekatan yang paling baik. Jadi perlu dibedakan ya, ada home country dan juga ada host country. Home country negara asal, sedangkan host country adalah negara tuan rumah. Kemudian global perspektif yang ketiga adalah geocentric attitude, di mana untuk pola yang ketiga ini, pandangannya mereka jauh lebih luas, lebih mendunia, lebih general, lebih umum. Mereka mempunyai cakupan yang luas, di mana mereka lebih fokus bagaimana mereka memilih menggunakan pendekatan yang paling baik dan yang paling fleksibel terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka bisa jadi menggunakan faham atau menggunakan metode yang mungkin di luar dari negara asal atau dari negara tuan rumah mereka. Kalau ditanya mana yang paling baik, tentunya geocentric attitude ini cenderung lebih baik ya. Tapi kembali intinya setiap organisasi, setiap perusahaan, setiap institusi memiliki karakter yang berbeda. Sehingga ada kemungkinan organisasi tertentu itu akan cocok dan akan tepat untuk menggunakan etnosentrik, kemudian nanti di organisasi yang lain akan lebih tepat menggunakan tema polisentrik, dan di organisasi yang lain lagi akan lebih tepat untuk menggunakan pemahaman dari geosentrik. Mengenai tiga sikap global ini, terdapat beberapa keuntungan dan juga kelemahan ya dari ketiga pandangan ini. Kita bahas satu persatu. Pertama mengenai etnosentrik. Untuk etnosentrik, dia tadi orientasinya itu adalah dari home country, dari negara asal, di mana keuntungannya itu adalah cenderung memiliki struktur organisasi yang lebih simpel. Jadi tidak terlalu banyak koordinasi, tidak terlalu banyak hierarki. Nah, itu adalah pola-pola dari etnosentrik. Kemudian juga lebih mudah untuk dilakukan pengendalian atau dilakukan evaluasi karena jalur perintah, garis koordinasinya lebih simpel, lebih mudah. Tapi bukan berarti tidak memiliki kelemahan ya. Kelemahannya ada juga ya. Yang pertama, untuk yang etnosentrik, ini pengelolaan manajemennya ini menjadi kurang efektif. Kemudian juga tidak fleksibel dan cenderung memiliki masa-masa politik yang kelam ya, yang backlash gitu. Jadi pada sikap global yang etnosentrik, kenapa mereka dikatakan tidak fleksibel dan juga tidak efektif pengelolaannya? Karena tadi itu pada struktur yang simpel, biasanya mereka akan memilih orang berdasarkan kedekatannya, bukan dilihat pada
the right man in the right place gitu ya. Dilihat dari skillnya, dilihat dari keahliannya tidak, tapi lebih kepada unsur kedekatan. Itulah etnosentrik. Kemudian sikap global yang kedua yaitu polisentrik. Pada polisentrik di sini di mana host country ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, mereka lebih memiliki pandangan atau lebih memiliki pengetahuan yang lebih luas ya, karena yang dilihat itu tidak hanya eh, polanya mereka saja, tapi lebih kepada eh, pola yang berhubungan dengan organisasi tersebut gitu. Jadi mereka bisa ambil dari foreign market atau bisa juga dari workplace. Kemudian juga untuk yang sikap global yang polisentrik, ini biasanya akan mendapatkan support dari pemerintah setempat ya, karena kan tentunya itu akan membawa sebuah keuntungan juga bagi pemerintah setempat ya, ketika mereka bisa membangun sebuah institusi, ketika mereka bisa membangun sebuah perusahaan ya di eh, negara mereka begitu. Kemudian juga untuk yang polisentrik ini kecenderungannya pimpinan itu mereka lebih memiliki komitmen yang tinggi gitu. Karena apa? Karena mereka ingin menunjukkan bahwa ini loh dari host country kami ini ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan home country-nya begitu. Nah, untuk kelemahannya yang pertama cenderung adanya duplikasi pekerjaan ya, cenderung ada duplikasi pekerjaan karena untuk yang polisentrik ini memang mereka itu menduplikasi apa yang dilakukan oleh home country. Hanya saja mungkin ada beberapa aspek yang mungkin dirubah atau diperluas, tapi sebagian besar itu hampir sama sehingga pekerjaannya tuh cenderung hampir sama. Kemudian juga tema polisentrik ini, sikap global polisentrik ini juga cenderung mengurangi efisiensi ya, cenderung mengurangi efisiensi. Jadi lebih boros karena yang namanya kita membangun, meskipun itu di negeri sendiri, itu tentunya membutuhkan biaya operasional yang sangat besar. Bagaimana kita memaintain, baik itu human-nya, baik itu juga infrastrukturnya, baik itu juga raw materialnya, itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian juga terdapat kesulitan bagaimana kita untuk mengelola dari tujuan umum ya, karena di sini eh, kecenderungan host country itu adalah mereka mempertahankan apa yang menjadi local tradition gitu. Seperti misalnya kalau misalnya host country Indonesia gitu kan, mereka lebih lebih ada keterikatan pada kearifan lokal, seperti misalnya eh kalau misalnya kita membangun pabrik, maka nanti sebagian besar karyawannya tuh nanti ambil dulu dari yang putra daerah, misalnya gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian untuk sikap global yang ketiga, geosentrik, ini dia orientasinya ini lebih mendunia ya. Di mana di sini keuntungannya itu adalah em, mereka cenderung menerima ya, mereka terbuka, mereka open with global issue gitu kan, kayak misalnya sekarang ada kesetaraan gender dan lain sebagainya itu ya, mereka lebih open terhadap itu. Kemudian adanya keseimbangan antara tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umum kan yang memang berangkat dari perusahaan utamanya itu ya. Kalau tujuan khusus itu lebih kepada apa yang bisa meningkatkan host country begitu. Kemudian eh pada sikap global geosentrik itu cenderung penempatan orang-orang yang terbaik itu ya disesuaikan dengan posisinya masing-masing. Jadi em, artinya di sini setiap 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 pekerjaan atau setiap posisi itu memang orang-orang tersebut tuh memang layak ditempatkan pada posisi tersebut. Jadi bukan hanya mengandalkan pada kedekatan saja gitu, tapi memang lebih kepada eh, orang yang dipilihnya juga tepat, layak, skillnya memang cocok gitu. Jadi
itu keuntungannya. Kemudian untuk kelemahannya lebih kepada sulit untuk mencapai tujuan. Loh, kenapa gitu? Karena kalau di geosentrik ini kan kita tuh menggabungkan berbagai macam culture, menggabungkan berbagai macam eh, human gitu kan dari berbagai belahan dunia gitu kan, di mana mereka tuh membawa misi tersendiri gitu kan, mereka memiliki em, misi yang mungkin beragam gitu kan. Nah, kemudian kita paksa supaya mereka bisa bersatu padu di dalam sebuah organisasi, sehingga di situ memang muncul kesulitan. Kelemahan yang berikutnya itu adalah di mana pimpinan atau manajer juga dipaksa untuk bisa memiliki pengetahuan baik itu yang sifatnya lokal ya, dan juga pengetahuan yang sifatnya umum, yang sifatnya global. Tuh, nah, ini jelas kita butuh sosok pemimpin yang eh, memang orang yang sangat-sangat kompeten gitu ya, dan itu memang sulit untuk mencari orang yang seperti itu. Yang selanjutnya ini adalah contoh dari eh, praktek dari manajemen di lingkungan global, yaitu munculnya aliansi perdagangan regional. Kalau di Eropa ini ada European Union ya, kemudian ada NAFTA. Kalau di ASEAN itu ada FTAA ya. Kemudian ada juga AFTA ya, ASEAN Free Trade Area. Itu kemudian kalau di Afrika itu ada African Union dan lain sebagainya, itu di mana mereka tuh em, mereka memiliki tujuan yang sama ya, mereka memiliki visi yang sama, misi yang sama, dan untuk mencapai visi tersebut mereka nggak bisa sendiri gitu, mereka butuh bantuan dari negara-negara di sekitarnya gitu. Contohnya kayak misalnya Indonesia kan, untuk mereka bisa apa, supaya kita bisa menjaga kedaulatan negara kita, itu kita nggak bisa hanya sekedar oh saya mengakui bahwa saya udah merdeka nih, itu nggak bisa, tapi kita butuh pengakuan juga dari negara lain gitu. Nah, itu gampangnya seperti itu ya. Oleh karenanya kita butuh untuk melakukan pekerjaan. Nah, dalam hal eh, ekonomi yaitu trading, kita butuh juga negara lain gitu, karena kita memiliki keuntungan. Oke lah, kita memiliki keuntungan. Ada beberapa raw material, ada beberapa resources yang mungkin kita punya, yang Indonesia punya. Tapi ada beberapa raw material atau ada beberapa resources yang kita tuh nggak punya. Bahkan mungkin kita punya nih raw materialnya, tapi kita nggak punya mesin, kita nggak punya pabriknya untuk mengolahnya gitu, karena biayanya terlalu mahal. Sehingga terpaksa kita harus kirim yang betul-betul masih raw ya, yang betul-betul masih mentah ke negara lain gitu. Intinya sih seperti itu ya, mengapa kita harus melakukan aliansi perdagangan regional ya, karena memang kita saling membutuhkan gitu, sehingga timbul lah yang namanya ekspor impor, kerjasama, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang sifatnya global ya. Ini tergabung dalam WTO, World Trade Organization, di mana di sini untuk WTO ini dia memiliki members itu hampir 147 gitu ya. Sebenarnya sih tidak ada paksaan semua negara di dunia ini harus join ke WTO gitu, tapi memang mungkin yang terlibat ke dalam WTO tuh menganggap bahwa oh ada beberapa advantage nih yang bisa saya ambil dari ketergabungan saya dengan generasi tersebut, organisasi tersebut. Nah, kemudian dari sikap global tadi, akhirnya pada akhirnya menimbulkan beberapa tipe dari organisasi dunia atau organisasi global. Ada yang namanya MNC, Multinational Corporation, di mana Multinational Corporation ini adalah sebuah perusahaan yang pengelolaan operasionalnya itu ini meliputi beberapa negara ya, meliputi banyak negara, tapi yang mengelolanya itu adalah negara asal. Ya, yang mulai negara asal. Kemudian ada juga yang namanya Transnational Corporation, di mana untuk Transnational Corporation ini perusahaan mereka yang mengelola kegiatan operasionalnya di beberapa negara, namun mereka menyerahkan pengelolaannya itu kepada
negara masing-masing begitu. Jadi seperti misalnya gini, kayak misalnya Toyota kan di Indonesia nih udah mulai ada ya perusahaannya. Nah itu mereka menyerahkan sepenuhnya kepada eh, pihak penyelenggara di Indonesia gitu kan. Akan dikelolanya seperti apa? Sebagai contoh kayak misalnya McD kan, McD-nya Amerika sama McD-nya Indonesia itu berbeda gitu karena kembali mereka juga kan harus menyesuaikan dengan kearifan lokal ya, kearifan lokal yang ada di sini gitu kan. Mungkin kalau di Amerika mungkin kan kayak hamnya itu ya, si daging burgernya itu mungkin sebagian mungkin berasal dari pork gitu kan. Kalau di Indonesia kan nggak bisa karena harus berstatus halal gitu kan. Jadi mungkin hanya bisa dari sapi. Kemudian yang terakhir itu adalah borderless organization, sebuah organisasi yang memang tanpa ada hambatan, tanpa ada batas sama sekali. Di mana organisasi ini sepanjang lini bisnisnya ini mereka eh, tidak mempertimbangkan hambatan geografis yang sifatnya buatan. Artinya mereka tuh nggak peduli gitu ya, mereka nggak peduli mau katanya dari sini ke sana itu jaraknya ribuan kilometer, menaiki gunung, menuruni lembah, mengarungi samudra dan lain sebagainya gitu ya. Mereka nggak memandang itu gitu. Nah, supaya kalian bisa lebih memahami yang tergolong ke dalam global organization baik itu MNC, TNC ataupun borderless organization, saya menyarankan kalian untuk mencari tahu ya. Jadi kalian silakan browsing, kalian silakan searching, kalian cari tahu nih perusahaan apa sih yang termasuk ke dalam MNC. Jadi kalian cari perusahaan-perusahaan yang tergolong ke dalam MNC, kemudian TNC dan juga borderless organization. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih sebuah organisasi ini bisa go global ya, bukan go public lagi ya, tapi go global? Ada beberapa langkah ya. Yang pertama, mereka bisa dengan cara melakukan exporting ya. Mereka bisa jadi menjual ya, menjual produk ke luar negeri. Jadi mereka membuat produknya di rumah atau di home country, kemudian mereka menjualnya ke dunia atau ke negara asing. Bisa juga kebalikannya ya, importing. Importing sini berarti selling product at home that are made overseas gitu ya. Jadi kita menjual produk ya, kita menjual produk di dalam negeri yang dibuatnya itu dari luar negeri itu. Atau kita ya kata lainnya ya kita membeli produk dari luar negeri tapi kita jualnya di sini. Bisa juga dengan cara manufacturing ya atau internal sales. Nah, di mana di sini kalau dengan cara manufacturing itu berarti kita selling or having product. Jadi kita menciptakan produk tersebut ya eh tanpa physical presence ya, tanpa ibaratnya tuh tanpa adanya fisiknya gitu ya. Jadi fisiknya tuh nggak muncul gitu si foreign factory-nya ini. Jadi di manufaktur tuh artinya kita buat gitu, kita buat di sini. Tapi biasanya kita mengadakan sebelumnya tuh kita kayak kerja sama dulu supaya kita bisa membangun factory ya, kita bisa membangun pabrik yang dia bisa menjalankan manufaktur. Kemudian bisa juga dengan lisensi dan juga franchise ya. Di sini eh, kalau yang lisensi itu biasanya cenderung yang sifatnya itu manufaktur. Jadi betul-betul kita mulai dari bahan bakunya, kemudian kita olah sampai ke barang jadi. Bisa juga dalam hal franchise. Kalau franchise itu lebih kepada jasanya, layanannya gitu ya. Kemudian aliansi strategi. Nah, aliansi strategi ini sifatnya kerjasama, kerjasama antara organisasi dengan organisasi yang ada di luar gitu ya. Kemudian ada joint venture dan masih banyak lagi. Bagaimana kita mengelola lingkungan global? Yang pertama kita harus mengelola hukum dan juga politiknya itu penting banget kayak perizinan gitu kan kita harus tahu bagaimana hukum di sana dan juga hukum di
negara kita tuh pastinya akan berbeda ya. Jadi kita harus taat hukum. Kemudian yang kedua kita juga harus memahami lingkungan ekonominya ya. Ekonomi sistemnya seperti apa, yang ekonomi pasar atau yang ekonomi terpimpin. Kemudian keadaan moneter dan juga faktor finansialnya seperti apa, tingkat inflasinya, suku bunganya, tax policy-nya. Dan yang terakhir itu adalah lingkungan budayanya ya. Jadi kita harus penembus national culture dari si negara yang kita tuju ya. Karena kan value-nya berbeda, norms-nya berbeda, belief-nya berbeda. Kemudian bagaimana kerangka kerja dalam menilai budaya global? Yang pertama harus ada assertiveness ya. Jadi kita perlu ada ketegasan. Kemudian yang kedua kita harus ini kita harus berorientasi ke masa depan. Kemudian yang ketiga kita juga harus memahami mengenai gender, ya, perbedaan gender. Kan ada di negara mana yang mungkin mereka lebih menghargai haknya perempuan, tapi ada juga di negara lain mungkin yang oh intinya apa tetap laki-laki yang harus jadi pemimpin gitu. Nah, itu kita harus menghargai itu. Kemudian juga kita harus menghindar dari ketidakpastian ya. Karena ketidakpastian itu biasanya erat sekali dengan yang namanya kerugian, erat sekali dengan yang namanya ke apa ya, segala sesuatu yang buruk gitu ya. Ketidakpastian itu kan menimbulkan kita jadi nggak jelas nih mau dapat untung apa enggak itu ya. Itu disebabkan oleh uncertainty tadi. Kemudian jarak kekuasaan atau power distance. Kemudian kita juga harus memahami nih culture-nya itu dia cenderung yang individualisme atau yang kelompok ya. Kemudian yang berikutnya kita juga harus memahami kolektivitas dalam kelompok. Kemudian Kemudian kita juga harus memahami performance orientation dan yang terakhir adalah human orientation. Jadi bagaimana kita pandangan dari organisasi global terhadap hak asasi manusia gitu kan, pandangan organisasi global tentang bagaimana menilai kinerja dan seterusnya. Nah, apa tantangan yang dihadapi oleh pengelolaan global di sini? Yang pertama, eh, dunia itu dihadapi dengan kecenderungan munculnya terorisme ya di hampir di seluruh belahan bumi mungkin ya saat ini sudah mulai eh, berapa ya beramaian gitu ya istilah mengenai terorisme. Intinya terorisme itu tidak hanya mencakup hal-hal yang sifatnya itu kekerasan, tapi bisa juga kayak misalnya hacker ya, itu juga termasuk bagian dari teror. Kemudian saling ketergantungan ekonomi ya, saling ketergantungan ekonomi dalam hal perdagangan. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan ya, di mana kalau misalnya Indonesia, kita kan ada ketergantungan sekali nih sama China ya, di mana Republik China itu kan hampir hampir mendominasi barang-barang yang kita butuhkan gitu ya. Sehingga ya mau nggak mau Indonesia tuh menjadi interdependen sama China gitu kan. Nah, dari adanya ketergantungan tersebut nanti akan berimbas pada ketergantungan dalam hal politik gitu. Sehingga ini yang perlu mungkin dihindari. Yang selanjutnya adalah kita perlu waspadai adanya peningkatan ketidakpastian, ketakutan, dan juga kecemasan. Ya. Karena eh, karakter negara satu dengan negara lain itu berbeda. Kemudian ada juga perasaan bahwa ketika misalnya, oh datang perusahaan asing, oh datang nih investor asing itu seolah-olah seperti ingin menjajah misalnya atau ingin mengambil, ingin membawa gitu kan apa yang ada di host country gitu kan. Walaupun memang kenyataannya sih seperti itu ya, sama halnya seperti misalnya yang kita alami di Indonesia itu seperti Freeport itu kan pada saat eh, investor-investor Freeport itu datang itu kan sebagian besar dari rakyat kita itu kan sebenarnya menolak gitu kan menolak kenapa nggak dikelola sama
BUMN misalnya, kenapa nggak dikelola sama perusahaan dalam negeri swasta lainnya gitu kan, tapi yang nasional. Kenapa harus oleh swasta asing begitu ya? Karena ya itu tadi, karena kita mengkhawatirkan yang namanya uncertainty, fear gitu kan, ketakutan dan juga anxiety itu tadi kecemasan gitu kan. Dan ternyata memang apa yang kita takuti, apa yang kita cemaskan ya memang betul adanya. Kemudian juga kita perlu memberikan perhatian gitu pada adanya perbedaan budaya, politik dan juga ekonomi ya. Dan yang terakhir kita harus menghindari sikap dari parokial. Masih ingat nggak? Masih ingat kan? Parokial itu ya, di mana parokial itu lebih lebih kepada apa yang sealiran, apa yang sama dengan kita. Nah, itulah yang kita pilih gitu. Kalau dalam global management itu kita nggak bisa menggunakan aliran parokial gitu ya. Karena kalau dalam global management ya kita harus berpikir secara global juga gitu kan. Kita harus berpikir secara global juga. Kita nggak bisa memilih ke satu culture, kita nggak bisa memilih ke satu budaya gitu kita nggak bisa. Tapi yang ada kita tuh kita mengambil satu budaya atau satu attitude yang memang secara global tuh diterima secara umum. Contoh kayak misalnya disiplin, komitmen, integrity gitu kan. Itu kan lebih umum ya, lebih umum. Jadi bukan kepada budaya-budaya lokal gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini mengenai bagaimana praktek manajemen pada lingkungan global. Terima kasih untuk atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.